Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan suci. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab Kristus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah menaklukkan segala musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia.
mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, hendaknya kamu bersikap seperti Yesus Kristus. Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut bagi dirinya kesamaan dengan Allah. Sebaliknya, ia menghampakan diri dan menjadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia. Dan sesudah hidup seperti seorang manusia, Yesus lebih merendahkan diri lagi dengan taat sampai wafat di kayu salib. Dari sebab itu, Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama yang paling luhur, supaya semua makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut menghormati Yesus, dan supaya semua orang memuliakan Allah Bapa dengan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini pesta pemuliaan salib suci. Ada sejarahnya, ada kisahnya. Pada abad ke-5, sehari setelah pesta penabisan gereja Makam Kudus, tanggal 13 September, kayu salib suci diperlihatkan kepada umat di Yerusalem. Perayaan ini melahirkan pesta penemuan salib suci. Dan bagi Santo Ambrosius, uskup Milan yang hidup di tahun 397, dia katakan bahwa kayu salib Yesus ditemukan kembali, dan itu menjadi tanda Allah mengundang kita melalui putranya Yesus Kristus menuju keselamatan. Dan pada tahun 360, Ratu Helena, seorang ibunda, mama yang baik hati, yang penuh iman dan saleh, ibu dari Kaisar Konstantinus, mengadakan misi pencarian salib suci. Mereka ke Yerusalem, mereka ke tempat Golgota, mereka melakukan penelitian, mereka menggali di bukit itu. Lalu ditemukanlah 3 salib. Kita ingat ada 2 penjahat juga yang disalibkan di situ. Bagaimana cara menentukan yang mana salib Yesus, tempat Yesus digantung? Maka uskup setempat bersama Ratu Helena dan beberapa asistennya meminta untuk mendatangkan beberapa pasien. Ada yang orang tua jompo, ada yang lumpuh. Lalu mereka, pasien-pasien itu, diminta untuk menyentuh salib, 3 salib itu. Mereka menyentuh. Tepat ketika mereka menyentuh salib Yesus, mereka disembuhkan. Dan inilah salib Yesus. Kaisar Konstantinopel waktu itu, Konstantinus, memberikan
sebuah perintah yang tegas agar salib itu dimuliakan. Salib itu dipotong, dibagi menjadi potongan-potongan kecil dan diletakkan sebagai relikwi pada meja altar di beberapa gereja-gereja besar. Perayaan ini awal mula hanya dirayakan oleh gereja Ritus Timur, tetapi sekarang sudah menjadi perayaan umat Katolik seluruh dunia. Itulah sejarah pesta pemulihan salib suci, di mana kita tidak pernah harus melupakan jasa Mama Helena, ibunda dari Konstantinus dan Kaisar Konstantinus itu sendiri. Dan terlebih dari itu, Tuhan Maha Besar. Dia menunjukkan kuasanya bagi dunia dalam sejarah keselamatan. Sekarang saya mau tanya di anak-anak, siapa yang jawab berarti dia hebat. Menurut kamu, kalau kamu lihat salib, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikir? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mereka masih pikir. Anggota KOR, kalau kamu memandang salib, apa yang kamu lihat? Ada Yesus yang tergantung. Salib kita adalah salib yang lengkap dengan korpus, di mana Yesus tergantung. Dan bagi saya, Yesus tidak sedang bercanda. Yesus sedang tidak main gila bodoh di salib. Tapi di salib itu dia letakkan kesempurnaan cintanya. Dia tunjukkan bahwa dari salib yang ditinggikan, dia memancarkan segala kesempurnaan antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dia katakan terpancar dari salib dalam perbuatannya itu. Masih ingat ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, dia omong apa? Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat, ya, kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat. Dia tergantung di situ. Lalu dia katakan ketika dia memberi makan 5.000 orang dan dia mengajar di bukit itu, dia bilang, berbahagialah mereka yang rendah hati, karena mereka yang punya kerajaan surga. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi kalau kita lihat salib bukan semata-mata simbol kudus, tapi itu adalah tempat di mana Yesus membuktikan cintanya, menunjukkan komitmennya, integritas antara kata dan perbuatan, antara apa yang dijanjikan dan karya keselamatan yang akan kita peroleh. Saya bilang akan, kenapa? Karena kita dalam teologi, dalam ajaran teologi gereja, keselamatan itu already but not yet, sudah berlangsung tapi belum selesai. Karena itu kita yang masih mengembara di dunia ini, pada waktunya ketika kita menatap salib yang ditinggikan, di situ kita tahu keselamatan kita ada. Karena itu Bapak Mama, kalau kamu gantung salib di rumah, jangan pernah abaikan salib itu. Sebelum pergi kebun paling kurang tunduk di bawah salib. Tuhan Yesus, pati kami panenan yang baik, hujan yang cukup. Ngaji mogam yuna. Sebelum keluar rumah lihat salib. Minta supaya Yesus menemani perjalananmu, sehingga kau bisa pulang lagi ke rumah ini dengan selamat. Karena disitulah integritas cintanya dia buktikan. Karena disitulah komitmen keselamatannya dia nyatakan. Dan dia tidak pernah bercanda, dia sungguh-sungguh. Karena itu cinta bukan sebuah candaan, tetapi sebuah perwujudan dari komitmen diri akan sebuah karya keselamatan yang besar. Itulah cinta Kristus. Lalu kita mendengar 3 bacaan ya hari ini. Dari Bilangan
Orang Israel ini kadang-kadang tukang protes, tukang sungut-sungut juga, mengeluh banyak. Macam kamu orang Paumere kalau mengeluh bangun gereja, mengeluh semua. Kumpul uang mengeluh. Tapi apa? Karena mereka terlalu bersungut-sungut, Tuhan buat menguji iman mereka. Banyak yang dipagut ular mati. Lalu Tuhan memerintahkan gembalanya agar memasang sebuah tiang ular tembaga, dan siapa yang memandang tiang itu dia selamat. Dia sembuh dari luka pagutan ular itu. Dan banyak yang diselamatkan. Itu pada masa Eksodus, masa perziarahan perjanjian lama. Dan kini Kristus sendirilah yang menyempurnakan Taurat Musa ketika tongkat tembaga, ular tembaga dipancangkan, dan kini bukan lagi ular tembaga, tapi dirinya sendiri, putra penebus. Di kayu salib dia tunjukkan bahwa dengan memandang dia, kita memperoleh keselamatan itu. Dan dia katakan, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Karena Yesus sudah merendahkan diri, jadi sama seperti kita, Allah yang maha sederhana itu. Maka inilah saatnya dia dimuliakan. Tapi dengan cara yang oleh kacamata kita mungkin tidak masuk akal. Tapi itulah jalan yang mau Yesus tunjukkan. Itulah kebenaran yang mau Yesus buktikan. Itulah kehidupan yang mau Yesus nyatakan kepada kita semua. Bapak, mama, saudara, saudari, kita di Paumere ini sebuah stasi Gunung Sinai yang topografinya paling tinggi dari stasi-stasi lain di Paroki Santo Eduardus Nangapenda. Kita orang-orang puncak. Kita tahu kita lebih tinggi dan lebih memandang luas. Tetapi jangan karena posisi ini kita menjadi orang yang congkak, sombong, dan lupa untuk rendah hati. Kita tahu kesederhanaan hidup kita, tapi hidup bukan semata-mata melaksanakan yang lumrah, yang biasa-biasa. Tidak. Orang Katolik tidak boleh merasa hidupnya hanya biasa-biasa saja. Dia harus menjadi sebuah extraordinary, luar biasa. Karena itu, ketika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan cinta yang besar, walaupun itu hal kecil sekalipun. Lihatlah pria sejati yang tergantung di salib itu. Dia Tuhan. Dalam bacaan kedua tadi, Paulus beri nasihat kepada jemaat di Filipi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi dengan memandang salib kita lihat Yesus Tuhan, dia mencurahkan cinta sehabis-habisnya, cinta yang besar, cinta yang penuh dengan kesetiaan. Bapak, mama, saudara, saudari, di bulan September ini kita juga melaksanakan bulan Kitab Suci Nasional. Saya yakin di KOB sudah mulai ya, katekese, bahan-bahannya sudah diedar semua tuh. Ada yang belum? Ada yang belum mulai. Ingat, bulan September bulan Kitab Suci. Tapi di KOB sudah mulai hidup semangat sharing iman, sharing Kitab Suci. Tuhan sudah rela pikul salib, bahkan dia mati di situ. Dia menunjukkan sabda yang sempurna dengan perbuatannya, dan kita hidup dari butir-butir iman yang ada di ayat-ayat suci itu. Katekese, sharing Kitab Suci itu menghidupkan siarah kita bersama Kristus. Di tahun ini juga tahun jubileum peziarah pengharapan, kita semua dipanggil agar dengan cara ini kita yakin kita sedang bergerak berjalan menuju keselamatan, bukan pada kebinasaan, tetapi keselamatan dalam Kristus.
Karena itu Yesus ketika dia bercakap-cakap dengan Nikodemus, Nikodemus ini dia orang terdidik ya. Dia orang terdidik, dia suka diskusi dengan Yesus, dan ada banyak hal yang mereka bicarakan itu isi semua. Nah, kalau bahasa kiasannya daging semua. Apa yang mereka katakan itu berbobot. Dan Yesus menyatakan sebuah rahasia tentang kerendahan hati. Jika engkau menunjukkan kerendahan hatimu, engkau akan memancarkan kemuliaan, dan saat itulah engkau ditinggikan. Semoga kita tetap menjadi sederhana, tetap menjadi rendah hati, terbuka, semakin bekerja sama, semakin bergandengan tangan. Kita bangun gereja ini atau kapela ini tidak mudah. 1 sen, 2 sen kita kumpul, apalagi topografi kita yang tinggi ini, baru muat pasir 1 red saja harganya berapa? Pasir 1 trek berapa sampai di sini? 800.000. Para kami di bawah pantai tinggal skop-skop saja. Itu perjuangan kamu ini lebih luar biasa. Karena nilai yang kamu keluarkan itu lebih tinggi. Karena kamu menantang sebuah kenyataan dan mau merubah situasi. Dan semuanya hanya bisa kalau kita saling terbuka, rendah hati, saling melayani, bekerja sama. Semangat kolaboratif yang menciptakan sinergi. Segala energi dipadukan itu bersinergi. Semoga dari sini lahir semangat pengorbanan seperti Kristus di kayu salib. Nah, itu sudah sedang terjadi. Sebentar lagi anak stasi kita, anak paroki kita, Diakon Stephen akan merayakan misa perdana di kapela ini. Kapela yang kita bangun dengan air mata, dengan keringat, dengan emosi ketua stasi nada tinggi semua. Belum lagi dulu Romo Is sini. Romo Is gas semua, marah semua kita. Segala pengorbanan itu bukan demi kehebatan kita, tapi demi Dia yang menunjukkan cintanya yang besar dari salib. Omong-omong tentang salib juga, ada beberapa paroki di wilayah kuskupan kita yang punya pelindung salib suci. Yang pertama paroki Salib Suci Maurole. Hari ini mereka merayakan 50 tahun paroki. Mereka sedang membangun sebuah gereja. Kita doakan semoga umat Maurole bangkit, tetap semangat, tetap kuat dalam ziarah 50 tahun usia paroki mereka. Juga ada paroki Salib Suci Soa di wilayah Ngada. Jadi salib suci itu menjadi penuntun kita. Dan struktur paling kuat di muka bumi ini struktur salib. Ketika kita merentangkan tangan, kita menjadi salib. Ketika kita merentangkan tangan begini, kita berpasrah sama seperti Kristus. Membuka diri dan memberi habis. Pernah saya tugas di satu tempat lama di Ratu Subah, saya naik ke Boveo. Waktu itu kami mau pilih ketua KOB. Semua orang tua tidak mau. Mama-mama takut. Lalu muncullah satu anak muda yang menurut saya tidak ada potongan juga dia ini. Tapi dia bilang, dia maju, Romo, kalau mereka semua tidak mau biar kasih saya. Saya bilang, kau yakin kau ketua KOB? Saya yakin, Romo. Dia sudah menikah, tapi dia usia masih muda ya. Kenapa kau yakin? Saya yakin karena Yesus masih muda saja mau mati untuk kita. Kenapakah saya yang masih muda tidak mau berkorban untuk KOB? Saya bilang, luar biasa. Ini orang yang hebat. Kalau begitu kau berdiri depan kami semua, saya perintah dia maju. Rentang tangan, dia juga rentang. Apa yang kau sedang bentuk? Dia lihat. Semua teriak, salib. Nah itu. Siap terima tugas, jalankan dengan taat. Ketika saya pindah ke paroki berikut, beberapa tahun, dia dipercaya jadi kepala desa. Luar biasa. Bahwa kepercayaan kecil dengan keyakinan pada salib akan membawa engkau menjadi luar biasa hebat. Tapi ingat, jangan terlena, harus tetap rendah hati. Selamat merayakan pesta pemulihan salib suci. Kita adalah salib-salib kecil yang dititipkan Tuhan di tanah ini
untuk berziarah bersama menuju keselamatan. Akhirnya, mari kita sampaikan salam, O Ave Crux Spes Unica, O salib suci, satu-satunya harapan kami. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri untuk mengakui iman. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, dan berdasarkan secara dalam pemerintahan Kristus, salib dan mati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang melalui hidup dan iman. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kristuslah Sang Mesias. Ia mengajar dengan penuh kasih dan cinta demi keselamatan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepadanya. Bagi para pejabat gereja, ya Bapa, semoga para pejabat gereja semakin menyadari bahwa melayani umat Allah berarti pula memanggul salib Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, semoga usaha-usaha para penanggung jawab dalam masyarakat sungguh memajukan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, semoga para penderita dengan rela mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib sebagai pepulih atas dosanya sendiri dan dosa sesamanya. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, ya Bapa, semoga kami dapat memperhatikan kepentingan sesama yang tersembunyi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa-doa permohonan kami. Berkenanlah Engkau menerimanya dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita doakan semua arwah dari keluarga umat stasi ini yang telah meninggal dalam bulan ini. Juga mohon keselamatan jiwa bagi arwah Bapak Valentinus Aha yang telah meninggal dunia. Kita mohon doa bagi perjalanan seorang imam yang akan berziarah mendampingi kelompok tur pada akhir bulan September ini. Semoga Tuhan menyertai perziarahan mereka dan membawa semangat baru dalam karya pelayanan dan kasih. Kita juga berdoa bagi pembangunan gereja stasi kita ini, juga bagi persiapan perayaan misa syukur diakon atau imam baru kita nanti di bulan Oktober. Kita juga berdoa semoga Tuhan menyertai perjalanan paroki kita yang pada Oktober nanti akan mencanangkan 1 tahun persiapan 75 tahun paroki Santo Edwardus Nangapenda. Mari kita bawa semua doa-doa kita dan semangat iman kita dalam persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon agar persembahan di atas altar salib yang telah menghapus dosa seluruh dunia, membersihkan kami pula dari segala dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab keselamatan umat manusia telah kau dasarkan pada kayu salib, agar sumber kematian memancarkan kehidupan. Karena pohon di Firdaus kami dikalahkan, karena pohon salib kami diberi kemenangan oleh Kristus pengantara kami. Dari sebab itu seluruh isi surga memuji kemuliaan bagimu. Para malaikat bertakhta dan berdaulat, bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan gembira bersama. Kami pun berharap akan kau izinkan memadukan suara dan turut memujimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Paulus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji, memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja
maka saya akan sembuh.